Matius bab 7 ayat 6. Malam Pater, bro dan sis yang terkasih, malam hari ini kita berkumpul bersama di rumah kami. Malam hari ini kita bersyukur bersama kami sekeluarga. Hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-23. Dalam Ekaristi pagi tadi kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan boleh memperkenankan kami untuk boleh masuk usia nanti 24 dan ya, diberikan juga anak-anak. Dan tidak lupa kami bersyukur karena ada juga anak-anak Ani dan teman-teman dalam persekutuan dalam komunitas CFC Couples for Christ, pasangan untuk Kristus. Dan karena itu pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita mau memanjatkan pujian dan syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan itu. Karena itu mari kita menyiapkan diri, kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, ya sungguh hadir di tengah-tengah kita. Mari kita membuka pujian dan penyembahan kita malam hari ini dengan mengenakan tanda keselamatan Kristus sendiri. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau layak dipuji dan disembah. Pada malam hari ini kami berkumpul di sini untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu dengan segala kerendahan hati. Dan kami mohon Tuhan, Engkau hadir, Engkau menguduskan tempat ini, menguduskan hati dan jiwa kami, supaya kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memulai persekutuan kami pada malam hari ini, memulainya dan mengakhirinya di dalam nama-Mu sendiri. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mulai dengan pujian pertama. Satukan kami, satukan kami dengan putra-Mu yang Kau berikan bagi manusia. Lihat betapa menyenangkannya persekutuan di dalam Kristus. Tuhan akan memberkati selama-lamanya. Satukan kami, satukan kami, satukan kami dengan putra-Mu yang Kau berikan
berikan bagi manusia. Mari kita memuji Tuhan secara serentak. Aku memuji-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau yang bertahta dan bersinar dalam kami. Terpujilah Engkau yang menyatukan kami sebagai suami istri. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Amin. Lagu kedua. Aku akan berseru nama Tuhanku puji, bukan terlindung dari musuhku. Tuhan sungguh memberkati, melindungi. Tuhan itu menjadi penerusku. Tuhan sungguh memberkati, melindungi. Tuhan itu menjadi penerusku. Aku akan berseru nama Tuhanku puji, bukan terlindung dari musuhku. Tuhan sungguh memberkati, melindungi. Tuhan itu menjadi penerusku. Tuhan sungguh memberkati, melindungi. Tuhan itu menjadi penerusku. Mari kita sama-sama litani pujian. Aku memuji-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah kehidupanku, kekasihku. Engkaulah nama di atas segala nama. Engkaulah Immanuel, Allah beserta kita. Engkaulah Raja dari segala raja. Engkaulah Raja dari segala ciptaan. Engkaulah Raja kemuliaan. Engkaulah Raja alam semesta. Engkaulah domba Allah. Engkaulah singa dari Yehuda. Engkaulah sang bintang kejora. Engkaulah pembela kami dan perisai kami. Engkaulah kekuatan kami dan nyanyian kami. Engkaulah jalan bagi hidup kami. Engkaulah satu-satunya kebenaran. Engkaulah hidup yang sejati. Engkaulah penasihat ajaib. Engkaulah Raja damai. Engkaulah terang dunia. Engkaulah firman yang hidup. Engkaulah penebus kami. Engkaulah sang Mesias. Engkaulah yang diurapi. Engkaulah yang kudus dari Israel. Engkaulah gembala yang baik. Engkaulah pintu bagi domba-domba. Engkaulah Tuhan atas rumah tangga. Engkaulah batu karang dari segala masa. Engkaulah tempat persembunyianku. Engkaulah penyelamat dunia. Engkaulah menara yang kuat. Engkaulah bukit perlindungan. Engkaulah roti hidup. Engkaulah tempat segala kekudusan. Engkaulah air hidup. Engkaulah anggur yang benar. Engkaulah pasanganku, penciptaku. Engkaulah benteng kami. Engkaulah sang pembebas. Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah kebijakan kami. Engkaulah hikmat kami. Engkaulah pengurusan kami. Engkaulah keadilan kami. Engkaulah sang pintu. Engkaulah aku yang agung. Engkaulah imam agung yang tinggi. Engkaulah sang batu penjuru. Engkaulah dasar yang pasti. Engkaulah kekuasaan kami. Engkaulah bagian dari warisanku dan pialaku. Engkaulah kesembuhanku dan kepunahanku. Engkaulah perjanjian kami. Engkaulah janji Bapa. Engkaulah yang kekal. Engkaulah Allah yang tertinggi. Engkaulah domba yang dikorbankan. Engkaulah hakim yang adil. Engkaulah balsam dari Gilead. Engkaulah pejuang yang perkasa. Engkaulah pertahananku. Engkaulah sang mempelai pria.
Engkaulah kesabaranku, Engkaulah kenyataan yang kokoh, Engkaulah pemberi nafkahku, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir, Engkaulah sumber penuntun dan tujuan dari semuanya. Engkaulah segala yang aku butuhkan, Engkaulah segala yang aku ingini, Engkaulah yang patut menerima segala pujian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuk pada penyembahan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mau menyembahmu, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang penuh dengan segala kemuliaan surga dan bumi. Maka kami mau menyembahmu. Kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan Laksana rusa menambah air hati, rindukan Tuhan. Dikaulah sembahan hati ini aku memujimu. Benteng dan kekuatanku, padamulah pengharapanku. Dikaulah sembahan hati ini aku memujimu. Laksana rusa menambah air hati, rindukan Tuhan. Dikaulah sembahan hati ini aku memujimu. Benteng dan kekuatanku, padamulah pengharapanku. Dikaulah sembahan hati ini aku memujimu. Laksana rusa menambah air hati, rindukan Tuhan. Dikaulah sembahan hati ini aku memujimu. Benteng dan kekuatanku, padamulah pengharapanku. Dikaulah sembahan hati ini aku memujimu. Dikaulah sembahan hati. Dikaulah sembahan hati ini aku memujimu. Dikaulah sembahan hati ini aku memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita hening sejenak, kita mendengarkan pesan Tuhan dan kita mengungkapkannya bersama dengan mengakhiri dengan terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Datanglah kepadaku hai kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bertolaklah ke tempat yang dalam, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Carilah maka pintu akan dibukakan bagimu, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Engkaulah gembala yang baik, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Carilah dulu semua kerajaan Allah, maka semua ditambahkan kepadamu. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Engkaulah pokok anggur yang hidup, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Segala perkara akan kita tanggung dalam nama Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Akulah Alfa dan Omega, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Jadikanlah kami terang dalam kegelapan, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Engkaulah pokok anggur yang benar, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Banyak hal yang telah kami terima dari-Mu. Karena itu saat ini kami akan menyampaikan doa-doa syukur kami kepadamu dan kami akhiri bersama syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih bagimu Bapa, karena Engkau telah memberkati siara hidup keluarga kami selama 23 tahun. Kami telah mengalami peristiwa-peristiwa pahit, saat-saat kami mengalami Golgota bersamamu, dan kami juga boleh diberi kesempatan mengalami peristiwa-peristiwa manis saat dimana kami mengalami Tabor bersamamu. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, saya sampaikan kepadamu karena atas berkat perlindunganmu saat merayakan ulang tahun yang ke-50 pada tanggal 19 Juni yang lalu. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu Bapa atas segala perlindungan dan kasih-Mu. Walaupun rumah tangga kami goncang di badai yang begitu keras, namun Tuhan senantiasa mendampingi kami betul serta syukur dan terima kasih kepada ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepada ya Bapa atas segala rahmat yang Kau berikan kepada keluarga kami, rahmat kesehatan, jasmani dan rohani. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau berikan kepada anak-anak kami yang lagi menempuh pendidikan di bangku SD, SMP, dan SMA. Mereka boleh melalui semester ini dengan baik dan mereka boleh memperoleh hasilnya.
dengan baik pula. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik kepada keluarga kami, sehingga pada minggu ini Engkau memberikan kami rahmat, rezeki maupun kesehatan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Syukur dan terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu, rahmat kesehatan dan rezeki yang kami terima. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Dan terima kasih padamu Bapa, karena Engkau memberi kami Pater Iren selaku Pastor Poki yang selalu setia mengayomi kebutuhan umatnya dan selalu bersemangat mewartakan kerajaan Allah. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah mengurapi ia sebagai seorang imam Tuhan. Jadikanlah ia seorang imam yang tetap setia dan rendah hati, yang selalu memberi yang terbaik untuk kepentingan umat. Berikanlah ketabahan dan kekuatan iman ketika mengalami tantangan dan cobaan sebagai seorang imam. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mohon hadirlah bersama kami, dan saat ini kami hendak menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu, namun kami merasa tidak layak untuk berdoa memohon sesuatu. Karena itu kami mohon ampun untuk segala kelemahan dan kelalaian kami. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, ampuni dosa sebab patut Engkau menghukum terutama sebagai permohonan Engkau. Dan mengampuni mereka itu, aku mencatat segala dosa dan berjanji memperoleh rahmat-Mu dan memperbaiki hidup dan tidak berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah orang Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa di surga, kami mohon berikanlah ketabahan, berikanlah kekuatan bagi anak-anak kami yang sedang menyelesaikan pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Kami mohon Engkau menjamah anak kami, Selin, yang sedang saat ini menyiapkan diri untuk KKN secara virtual. Semoga Engkau menjauhkan dia dari virus yang mematikan yang saat ini di mana-mana. Kiranya Engkau menjamah dan membebaskannya, dan berikanlah dia kesempatan untuk boleh melakukan KKN dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah semua orang yang berjasa bagi keluarga kami, para pendidik kami, orang tua, saudara-saudara, para imam, pastor kopi kami, dan juga rekan-rekan CSC, para anggota Pesukris yang selalu setia mendampingi kami dalam sejarah hidup ini. Semoga Engkau memberkati kami semua dengan berkat jasmani dan rohani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, dalam kebersamaan di dalam kelompok dengan penuh syukur dan gembira, kami berhimpun di rumah Bapak Yos dan Mama Erna. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu setia mendampingi dan berjalan bersama keluarga ini sampai memasuki usia pernikahan mereka 23 tahun. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu tidak berhenti di sini, namun Engkau masih tetap terus mendampingi mereka. Berkatilah anak-anak, setiap usaha kerja, perjuangan dan pendidikan mereka. Semoga keluarga ini juga senantiasa selalu dijauhi segala malapetaka dan mara bahaya, dan semua mereka pun senantiasa selalu berada di dalam bimbingan dan perlindungan-Mu. Berkat-Mu juga aku mohon ya Tuhan, turun atas kelompok Couple of Christ yang selalu setia memuji-Mu dalam setiap kegiatan-kegiatan mereka.
Semoga semua mereka dipersatukan di dalam satu keluarga dan sungguh-sungguh mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan di dalam setiap kegiatan mereka, secara khusus bagi keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sumber kebijaksanaan ilahi, dan juga berdoa untuk buah cinta kami lewat anak-anak kami semua, kiranya dengan kekuatan dan keperkasaan-Mu Tuhan memberkati anak-anak kami semua agar menjadi insan Tuhan, insan yang berguna bagi sesama maupun layak di hadapan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Semoga Engkau menggerakkan hati keluarga-keluarga, juga menggerakkan hati putra-putri kami untuk menjawab panggilan-Mu. Secara khusus kami berdoa dan persembahkan putra kami Frater Dio, juga untuk putri kami Carla yang sekarang sedang mempersiapkan diri memasuki masa postulan SSPS. Semoga Engkau menjamah dan memanggil mereka untuk boleh menjadi alat tangan-Mu, mewartakan sabda dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, selamatkan jiwa anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia, secara khusus kami kenangkan almarhumah saudari kami Wiskaha yang baru dipanggil Tuhan dari di Bali. Semoga Engkau mengampuni semua dosa dan salahnya, dan perkenankanlah ia memasuki tanah air surgawi. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon juga berkat-Mu bagi persekutuan, bagi persaudaraan kami malam hari ini. Semoga kami dijauhkan dari penyakit dan segala macam mara bahaya, dan kami disatukan dalam perjamuan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa sempurna Tuhan Yesus sendiri. Bapa Kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Para. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Para Nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Para Nabi. Menurut saya, ayat ini sungguh berkesan dalam kehidupan saya, karena ketika saya mengingat hukum karma, hukum kausa prima, hukum sebab akibat, ini menjadi satu rambu, satu larangan buat dalam hidup saya. Sehingga ayat malam hari ini yang saya bacakan tadi sungguh berkesan dalam kehidupan saya. Lebih-lebih kita mau berbuat jahat kepada sesama, dan inilah yang menjadi larangan, lampu merah untuk kita, supaya kita jangan berbuat jahat kepada sesama. Demikian. Terima kasih Bro Ben. Silahkan. Masuklah melalui pintu yang sesat, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Masuklah melalui pintu yang sesat, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Masuklah melalui pintu yang sesat, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kalau saya secara pribadi, hemat saya, pintu yang sesat itu kayaknya kita masuk surga itu mungkin harus ada pintu yang sempit, karena tidak semua orang bisa masuk surga. Karena untuk masuk surga, apa yang kita tabur di dunia kita tuai ketika kita meninggal. Dan dalam perjalanan sebagai suami istri selama kurang lebih 23 tahun, saya mengalami banyak peristiwa pahit ketika mengandung, melahirkan 5 anak, ketika ditinggalkan Pak saat bertugas di Jogja, pergi kuliah. Saya dengan waktu itu baru 2 anak. Saya harus kerja keras, mengajar di seminari, pulang harus buat cemilan lagi, sampai lupa urus diri. Hingga waktu 2005 saya terkena sakit lambung kronis dan nyaris tewas alias meninggal. Tapi karena saya setia devosi kepada kerahiman dan doa kepada Bunda Maria, Tuhan Yesus masih mau saya hidup. Sehingga lewat obat-obat yang sederhana, lewat sejumput akar alang-alang, saya diproses selama kurang lebih 9 bulan. Dan setelah minum saya sembuh. Dan akhirnya setelah itu saya coba puasa, tapi saya langgar 1 Jumat ketika mengikuti kegiatan mengawas ujian di SMA Kristen, karena semua bilang harus makan. Saya pikir bisa. Jadi saya izin dalam hati, Tuhan Yesus saya izin untuk makan, nanti orang bilang apa. Tapi besoknya hari Sabtu pagi saya pergi misa, saya ingat persis waktu itu yang pimpin misa Pater Tino Wisu SPD. Dan ketika saya mau menyambut Hosti Kudus itu, tangan saya sudah siap untuk menerima, kayak Pak Imam bilang tubuh dan darah Kristus. Saya jawab amin. Tapi ternyata Hosti kecil itu tidak jatuh ke telapak tangan saya. Pas di tengah, dia putar-putar, dia naik, jatuh di lantai. Saya langsung katakan, Tuhan Yesus saya minta ampun, karena saya tidak setia dengan saya puasa. Karena itu untuk tebus saya bilang, saya tidak mulai puasa hanya hari Jumat. Setiap hari saya akan puasa untuk siri dosa, untuk pertobatan jiwa. Karena itu sejak saat itu saya tidak langgar lagi, karena saya takut kena tegur untuk kedua kalinya. Saya juga tidak tahu sudah berapa tahun saya puasa, tapi yang pasti sudah kurang lebih 6 atau 7 tahun. Dan itu saya baru bisa makan dan minum setelah doa kerahiman jam 3 sore, baru bisa makan dan minum. Dan dalam hidup sebagai istri di keluarga, ya tanggung jawab sangat berat karena mendampingi suami, mengurus anak-anak, mengurus keluarga besar, apalagi kalau menyangkut ekonomi, tata di sana, lowong di satu, tata di satu, lowong di sana, jadi pasrah saja, tidak bisa. Pada saat akhirnya saya berpikir ketika saya mengalami masa-masa pahit dalam keluarga, saya katakan inilah masa Golgota, saat dimana saya memikul salib bersama Yesus Guru Iman. Karena itu saya diam 1000 bahasa. Kalau mengalami tantangan dalam keluarga, saya tidak cepat keluar-keluar. Saya akan menghadap salib, saya pasang lilin, saya tatap salib Yesus, dan saya minta diberi kekuatan. Ya, sudah itu, kalau manis, saya juga tidak terlalu hentak bersuka cita seolah malam ini adalah malam yang terbaik untuk foya-foya, tidak, karena selalu saya karena saya beri tanda kalau terlalu suka cita itu nanti besok sudah ada dia punya pahitnya, pil pahit sudah ada, sudah tunggu memang. Makanya kalau ada masa-masa gembira, saya gembira, tapi saya memang jangan seluruh waktu tuh habis untuk sukacitanya, disimpan supaya kalau besok ada duka cita sudah ada kekuatan bahwa memang hidup ini begitu, ada warnanya. Dan menyangkut keuangan sampai dari dulu sampai sekarang selalu lowong, tidak bisa terus, selalu minus. Tapi bersyukur saya bahwa Tuhan masih menolong. Satu ketika kami kehabisan uang, saya kebetulan waktu itu sebentar per rumah, tiba-tiba ada satu om yang waktu itu datang antar WC, kemudian menulis tentang pengalaman keluarga dan muat di majalah Kana.
Lalu Pak dapat uang 250.000 di Wesel. Saya juga tidak tahu tahun berapa. Tapi memang waktu itu kami pas tidak ada. Jadi saya ini habis doa, saya pel rumah, setelah bakalan itu saya pel. Saya juga pasrah saja, jadi tidak tahu mau dapat uang dari mana. Jadi begitu saya keluar di teras, saya sementara pel, tiba-tiba itu bapak menggunakan sepedanya begini kering, saya kaget. Saya bilang, ibu ini sepeda, bapak ini pakai sepeda masuk ke sini untuk apa? Saya tanya, ini rumahnya Pak Yosef Helo ya? Saya bilang, iya betul bapak. Bapak bagaimana? Dia bilang, ini saya ada bawa wesel untuk Pak. Ini Pak ada dapat wesel, jadi ini tolong kasih Pak. Besok segera pergi ambil uang di kantor pos. Saya baca di situ 250.000. Saya pegang ambil wesel, saya masuk di kamar doa, saya bilang puji Tuhan, Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu. Zamannya wesel itu mungkin zaman tahun Ya, 90-an. zaman dan saat itu uang itu sangat ada nilainya 250.000. Nah, kalau dalam hubungan tugas sebagai pewarta, sebagai katekis, saya mengalami banyak peristiwa pahit, lebih banyak pahit daripada manis. Misalnya orang minta bantuan doa, saya sudah mendoakan dengan pertolongan kerahiman, saya menyuruh mereka doa, lalu mereka sembuh dari sakrat maut. Tapi sudah itu mereka tidak setia lagi. Anak-anak mereka yang sakit mereka datang, kita doakan, begitu sembuh mereka tidak mau bisa lagi. Terus ada pernah saya mengurus satu anak mau sambut baru, mereka kan kasus karena suaminya cerai ketinggal. Jadi pater tidak mau kasih sambut baru, tapi saya pater bagaimana dengan jiwa anak? Nah lalu saya beritahu, saya bilang ini kan kakaknya, nanti adiknya tidak dapat izin kalau kamu pesta pora, jadi jangan pesta, saya bilang. Nah ketika itu yang urus hanya saya dan dia punya oma, karena datang mengeluh di sini jadi saya pakai pater. Saya urus saya, mereka pesta pora, saya tidak pilih, mereka cuci tambah saya lagi bilang, ih buat apa sibuk dengan Ibu Erna tuh, dia ada apa dia kasih kita dana, kan kita mau pesta kenapa dia tidak mau, padahal mereka tidak lihat dari segi pastoralnya, bahwa pendekatan dengan pastor itu berat, mereka tidak lihat dari segi. Jadi saya terima semua marah mereka, bahkan ada yang maki, saya terima semuanya. Itulah bagian dari tugas saya sebagai seorang pewarta. Terima kasih. Baik, terima kasih nih. Sis Erna soal ini hari kan 23 tahun. Baik, silahkan, masih ada Bro Frans. Biasanya Bro Frans yang bagus. Apalagi teks ini pas. Baik. Kami dari Ibu Pasal di Injil Markus tuh ya terlambat ini tadi berapa ini Injil Matius, tapi saya tertarik dengan yang saya dengar tadi setengah kata itu, perbuatlah demikian kepadanya. Saya tidak salah ada begitu. Ayat 12. Nah itu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ayat 12, saya tertarik dengan itu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kami kemarin hari ikut misa perdana Pater Daniel Lau OFM di Papua, tugas di Papua. Pater itu sharingkan pengalaman panggilannya, bahwa pengalaman panggilannya jatuh bangun, cita-citanya mau masuk seminari tidak bisa karena ekonomi keluarga. Kemudian dia keluar, lalu waktu itu dia keluar di kelas 1 sama Kimbanan. Dia punya bapak, saya kenal Pater itu kenal baik. Dia punya bapak antar dia punya adik Nona datang sekolah di kami, tinggal dengan kami di Nemus. Dia mau sekolah lagi dan saya langsung kasih lagi dia di kelas 3 dengan cara
tipu-tipu saja. Langsung ke sendiri kelas 3. Kami juga prihatin dengan itu. Keluarga itu saya ceritakan di ibu, kebetulan pastor paroki orang Manggarai. Jadi saya bilang, ibu kau omong bahasa Manggarai dan pater kok, bagaimana ini anak bisa ditampung di sana. Jadi dia masuk saya yakin dia ini bisa. Jadi saya punya keyakinan ini anak lulus, nanti lulus habis kerja di toko kah, di apakah yang mesti kerja. Dia lulus. Waktu itu ada tahun berapa kah, ada ketat, dan dia satu-satunya yang lulus dari SMA Stella Gracia, dan sekarang dia sudah jadi pastor. Kemudian dari pengalamannya ini dia punya provinsial dalam pemilihnya menyampaikan pelihara lutut. Lutut itu penting untuk selalu berlutut, berdoa pada Tuhan. Romo Leo sampaikan lagi dalam sambutannya bahwa lutut orang tuanya lah yang menyebabkan pater ini bisa jadi pastor, karena dia punya bapak itu jadi guru agama kan masih kecil. Ini Om Anis Laut, jadi sudah hampir 50 tahun jadi guru agama sejak masih pater soli sampai sekarang masih jadi guru agama. Jadi jika kita perbuat demikian kepada Tuhan, Tuhan beri kita rezeki yang itu. Cuma bagaimana kalau kita mau kaya? Berbuat bagaimana? Tentu dalam kehidupan kategorial kita ini mengajarkan kita untuk berbuat yang kaya juga kepada orang supaya kita juga menjadi kaya. Itu yang dapat saya sharingkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bro Frans. Ada lagi Bro Lauska. Saya pilih sebagian dari ayat 13 dan sambungannya ke ayat 14, tapi mohon maaf karena mata terganggu saya. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena sesaknya pintu dan sempitnya jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Aturannya harus 3 kali baca, tapi karena mata terganggu ya saya 1 kali baca saja. Oke, ini saya tertarik dengan ayat ini karena dari pengalaman hidup sebagai orang beriman. Pada umumnya saya sebagai mulai dibaptis dan jadi orang Katolik, yang saya alami pada saat ini bahwa perjalanan Yesus itu memang sulit. Bagaimana dia dilahirkan itu dalam keadaan Bunda Maria ini harus tanpa suami. Tapi jalan Tuhan itu memang rumit. Makanya dalam ayat ini mengajak kita untuk, terutama saya, untuk selalu melakukan hal-hal yang sulit meskipun tidak semua orang melakukan itu. Kenyataan dalam kehidupan saya sebagai rumah tangga, saya dan istri selalu berawal dari hal yang sulit, menapaki jalan keluarga dari keadaan yang sulit. Dan dalam kesulitan itu ternyata ada jalan keluar kalau kita tekun dalam kesulitan itu. Ini pengalaman. Bagaimana kita mulai dari hal yang kita tidak tahu, tapi justru bertambah dalam hal ketidaktahuan itu, akhirnya mendapat pengalaman bagus dari kesulitan yang kita alami itu. Dalam profesi saya sebagai tukang bangunan itu, saya dulu sebagai ikut-ikutan orang dan sekarang sudah mampu memimpin orang. Dalam hal membangun itu orang katakan namanya kepala tunggal atau pemborong, dia hanya komando.
Tapi saya tidak. Bagaimana kita komando bawahan yang sementara dia tidak tahu? Saya harus turun kasih tunjuk dulu bahwa tekniknya harus begini caranya. Meskipun itu sulit, tidak semua orang tahu. Tapi namanya dalam teknik pembangunan, memimpin orang berat apapun, sulit apapun, sebagai pemimpin harus tunjukkan bahwa harus seperti ini. Dan itu saya lakukan sehingga sampai saat ini saya menganggap hal-hal yang sulit itu adalah jalan Tuhan yang saya harus tempuh. Dan dalam hal iman, kadang saya pikir ya hidup ini kalau tanpa iman memang kita tidak pernah tahu kesulitan hidup. Justru beriman makanya tahu kesulitan hidup. Bagaimana orang yang dia tidak beriman kan dia senang sepanjang waktu, dia kan tidak beriman memang. Tapi justru kita beriman, saya dalam pengalaman hidup itu justru beriman, makanya tahu kesulitan, oh ini sulitnya seperti ini, jalan keluarnya harus seperti ini. Ada petunjuk sebenarnya. Hanya kadang orang tidak memahami petunjuk itu bahwa dari Tuhan. Seolah-olah menyombongkan diri bahwa ini memang keajaiban saya, kemampuan saya semata sebagai manusia. Dan itu satu hal yang saya alami bahwa semua itu karya Tuhan. Lebih menonjol lagi dalam kehidupan saya itu kadang saya membangun tanpa gambar. Tapi itu setelah jadi banyak orang mengagungkan itu bangunan itu. Nah, itu yang selalu saya katakan bahwa ini karya Tuhan yang nampak dalam imajinasi saya. Mungkin dari saya sekian, dan mari sesama teman kita masing-masing diajak untuk melakukan hal-hal sulit. Meskipun kita pasukus berapa keluarga, jangan kecil hati, Tuhan itu hadir. Harus punya keyakinan sendiri-sendiri, suami istri. Kadang saya punya istri tidak banyak omong, tapi saya berdoa saja nanti satu waktu Tuhan akan kasih kau suara yang bagus dan mental yang baik. Kurangnya itu mental saja, karena omong di banyak orang tidak mampu. Sebenarnya dia omong. Intinya bahwa Anda tidak tidak malas untuk doa. Tapi soal omong ini persoalan mental saja. Kalau di hadapan orang banyak orang ini sudah kau omong saja. Baik, dari saya sekian. Baik, terima kasih Bro Laus. Sida. Mungkin saya tertarik pada ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jangan kamu memberikan barang-barang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, saya tertarik dengan ayat ini, dan ini lebih kepada pengalaman saya dalam kebersamaan saya di dalam lembaga pendidikan. Ya, saya merasa bahwa ayat ini sebenarnya ada benarnya. Benarnya karena apa? Maksudnya benarnya dan sebenarnya mengatakan saya supaya jangan berbuat begitu atau jangan melakukan itu. Saya merasa bahwa itu hal yang baik, saya tetap akan sampaikan. Karena ini ada, walaupun seperti tadi saya katakan sudah ada tertulis di dalam Injil, tapi saya tetap mau mengatakan itu bahwa hal itu tidak baik dan kita harus perbaiki. Mungkin ini dari saya. Potong tupenya, potong tupenya sekarang juga sekarang.